Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling kota Yeriko. Mereka bersorak, robohlah tembok Yeriko. Halo Kak Devi. Tadi Kak Devi dengar Kak Devi itu sebut-sebut kota Yeriko. Benar sekali Kak Devi, karena hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kota Yeriko. Wah, halo adik-adik. Halo adik-adik. Berjumpa lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Shalom adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik main tebak-tebakan gambar nih. Siapa yang mau ikutan? Wah, sepertinya seru. Aku mau ikut juga ya, Kak. Kak Devi juga ikut ya, Kak. Siap. Yo, Kak Yebri, kira-kira hari ini main tebak-tebakannya tebakan apa? Oke, sekarang ayo tebak gambar tokoh siapakah ini? Bapak Presiden Jokowi. Wah, tepat sekali. Sepertinya kalian sangat mengenal Bapak Jokowi ya. Tentu saja, Kak. Karena Bapak Jokowi sering sekali muncul di televisi. Nah, adik-adik, lalu apakah kita juga sudah mengenal Tuhan kita dengan baik? Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak-kakak hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk Kak Yefri, kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dari hari Senin sampai saat ini. Kami boleh bersekolah, kami boleh beraktivitas karena Tuhan Yesus, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga kami akan buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sertai ya ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. I see the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas above and build the lofty skies. I see the wisdom that designed the sun to rule the day. The moon shines full at His command, and all the stars obey. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. I see the
dalam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Adik-adik, sudah siapkan alat tulisnya, sudah siapkan Alkitabnya, karena waktunya kita untuk firman Tuhan. Rahab tinggal di kota Yeriko yang terletak di tanah perjanjian. Rahab bukanlah orang Israel dan pernah melakukan kesalahan besar. Tapi Tuhan punya suatu rencana atas Rahab meskipun dia orang berdosa. Tuhan bilang ke bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian. Yosua diam-diam melepas 2 orang pengintai untuk menyelidiki kota Yeriko. Yosua pun mengutus 2 orang pengintai untuk berkeliling melihat keadaan kota Yeriko. 2 orang pengintai itu datang ke rumah Rahab dan menginap di situ. Raja kota Yeriko mendengar bahwa pada malam itu ada orang Israel yang datang mengintai kota Yeriko. Maka raja mengutus pengawalnya kepada Rahab untuk membawa kedua pengintai itu keluar dari Yeriko. Ya, adik-adik, Rahab sebelumnya sudah mendengar kehebatan bangsa Israel. Bagaimana mereka ini disertai oleh Tuhannya sewaktu mereka keluar dari Mesir, adik-adik. Nah, Rahab jadi percaya kepada Tuhannya bangsa Israel. Dan dia mempercayakan dirinya dengan mengikuti Tuhannya bangsa Israel. Rahab pun menyembunyikan kedua pengintai itu. Dan Rahab bilang benar bahwa ada 2 orang laki-laki datang ke rumahnya, tapi mereka sudah pergi dan tidak tahu ada di mana. Rahab bilang ke pengawalnya untuk cepat-cepat pergi mencari kedua pengintai itu karena mereka belum pergi jauh. Pergilah pengawal itu untuk mencari dan mengejar kedua orang pengintai bangsa Israel. Padahal
Kedua pengintai itu bersembunyi di bawah tumpukan rami di loteng rumah Rahab. Rahab pun pergi menemui mereka dan berkata, "Aku tahu Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada kalian. Kami sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan melakukan banyak hal ajaib untuk kalian. Tuhan Allahmu sungguh Allah yang maha kuasa di langit dan bumi. Saya harap kalian mau bersumpah untuk memperlakukan keluarga saya dengan baik." Kedua pengintai itu pun setuju. Rahab pun membantu kedua pengintai itu untuk kabur dari kota Yeriko. Sebelum pergi, pengintai itu bilang ke Rahab untuk mengikat tali merah di jendela rumahnya. Tali itu sebagai tanda bahwa itu rumah Rahab dan bangsa Israel nantinya tidak akan menyerang rumah itu. Lalu kedua pengintai itu pergi melanjutkan perjalanannya. Selama 3 hari, para pengawal raja mencari mereka kemana-mana, tetapi tidak menemukan mereka. Akhirnya, kedua pengintai itu bisa kembali ke Yosua dengan selamat dan menceritakan semua yang telah mereka lihat di sana. Rahab diingat karena kebaikannya menolong pengintai itu. Rahab telah beriman kepada satu-satunya Allah yang benar. Rahab lalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan rencana Tuhan dengan membantu mata-mata ketika mereka datang untuk mengintai kota Yeriko. Meskipun dia bukan orang Israel loh adik-adik. Ya, betul sekali nih Kak Yebri. Nah, adik-adik, kita sudah mengenal Tuhan Yesus jauh lebih lama daripada Ibu Rahab. Apakah adik-adik sudah bersikap seperti Rahab yang mau melakukan apa yang penting untuk Tuhan? Jika kita belum melakukannya, maka ayo adik-adik kita cek seberapa jauh kita mengenal Tuhan kita. Apakah Tuhan sudah seperti papa mama untuk kita, di mana setiap saat kita bisa cerita apa yang kita alami? Atau apakah Tuhan seperti sahabat di mana kita bisa curhat nih kepadanya dan rindu jika tidak bertemu adik-adik, atau adik-adik tidak tahu Tuhan seperti apa? Bagaimana cara kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus, Kak? Tentu saja dengan menambah lebih banyak pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus. Sama seperti halnya tadi Eleanor, tadi bisa mengenal Bapak Jokowi. Dengan mengetahui lebih banyak tentang Bapak Jokowi, maka Eleanor bisa lebih mengenalinya. Bapak Jokowi sering muncul di televisi dan sosial media, Kak. Aku sering melihat dan membaca beritanya. Lalu aku mendengar dari Papa juga kalau Bapak Jokowi banyak melakukan hal-hal keren untuk kemajuan Indonesia. Salah satunya menyelenggarakan pertandingan MotoGP di Mandalika, Lombok. Benar sekali Eleanor. Wah, kamu sudah bisa mengenal Bapak Jokowi dengan baik hanya dengan melihat, mendengar, dan membaca di beberapa media sosial nih yang sering memuat berita tentang Bapak Presiden. Demikian halnya juga bila kita ingin lebih mengenal Tuhan, bisa dengan mendengar dan membaca. Mendengar kebaikan dan karya-karya hebatnya Tuhan dari orang tua kita, guru sekolah minggu kita, dan membaca mujizat-mujizat hebat yang sudah Tuhan lakukan seperti yang tertulis di dalam cerita-cerita Alkitab. Ya, satu lagi nih Kak. Dengan mengajak Tuhan ngobrol setiap hari dalam doa kita nih adik-adik, kita bisa curhat kepada Tuhan seperti kita curhat ke papa dan mama kita. Atau seperti sahabat dekat kita gitu Kak Jeffrey. Benar sekali Kak Debbie. Tuhan senang sekali bila anak-anaknya datang mendekat kepada Tuhan dan ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan sayang sama kita adik-adik. Wah, kalau begitu aku maukah melakukannya untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ayo adik-adik bersemangat membuat jadwal membaca Alkitab dan doa kalian. Dan datanglah pada Tuhan dalam setiap keadaan kalian. Wah, Kak Yefri dan adik-adik yang ada di rumah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Waktunya kita apa Kak Yefri? Ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam kitab Mazmur 9 ayat 10. Mazmur 9 ayat 10.
Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Kak Dewi. Dewi, pertanyaan pertama kira-kira apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama dari Kak Jeffrey. Hmm. Nah, pertanyaan pertamanya adalah, siapakah orang yang menyelamatkan 2 orang pengintai dari Israel? Wah, siapa? Apakah itu Kak Jeffrey dan Kak Dewi? Tentu tidak, adik-adik. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat percaya kepada Tuhan? Nah, ayo bagaimana kita dapat percaya kepada Tuhan? Yuk adik-adik segera kirimkan jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp grup DNA Kids. jangan sampai ketinggalan. Adik-adik, wah bagaimana dengar ceritanya tadi? Seru banget pastinya ya. Hari ini kita udah gak sabar nih. Sudah dengerin firman Tuhan, sekarang waktunya kita akan beraktivitas. Yuk ambil alat-alat adik-adik untuk beraktivitas. Come on. Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, 4 roll tisu. Yang satu ini roll yang lebih kecil, 4 lembar kertas origami warna hitam, double tip, pita warna hitam, lem tembak, gunting. Pertama ambil 1 roll tisu, nanti adik-adik olesi dengan double tip di sekitar ini. Nanti tutup menggunakan kertas origami warna hitam ini, ya, seperti ini. Nah, di lem seperti ini, nanti ininya digunting. Oke. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Kalian buat sampai 4 buah roll tisunya berbentuk warna hitam seperti ini ya. Gulungan yang kecil juga dilapisi origami hitam ya adik-adik, ya. Rapikan ujungnya. Oke, seperti ini. Kalian panaskan lem tembak, lalu olesi ini dengan lem tembak. Kalau sudah, kita satukan 2 roll tisu. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kalian buat yang satunya lagi juga sama seperti ini. Adik-adik, kita roll yang kecil ini kita lem di sini ya. Nah, satunya lagi kita hubungkan di sini. Ingat, dia harus posisinya di tengah-tengah adik-adik. Diamkan sampai lem mengering. Gunting tali untuk gagang teropong ini ya. Nah, supaya bisa nyantol di leher, kalian ukur sesuai leher kalian. Lalu di sini taruh lem tembaknya untuk melekatkan talinya ya. Sekarang kita coba untuk beraksi. Kakak mau meneropong. Nah, seperti ini teropongnya adik-adik ya. Kita akan tes. Kakak mau meneropong. Siapa nih? Wah, di sini banyak adik-adik yang sedang menonton video ini. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama beri selembar kertas kepada anak. 5 menit pertama minta anak untuk menuliskan perbuatan buruk anak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 5 menit berikutnya minta anak untuk menuliskan perbuatan anak yang sudah sesuai dengan firman Tuhan. Ajak anak untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tolong Tuhan Yesus, berkati tangan orang-orang yang akan memberi. Dan juga agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. You put the stars in outer space.
all the leaves that fall are part of your amazing plan for this creation. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. Bless the head into the side. You bless the heart in everyone. And all the music played and all the dancing done remind us that we're meant to be creative like Creator God. We're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah selesai beribadah. Orang yang sakit disembuhkan juga Tuhan dari penyakit apapun. Kami berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel Tuhan dalam menjalankan gereja kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami agar bisa menjadi bangsa yang aman untuk semua rakyat. Berkatilah Pak Presiden kami, Bapak Jokowi, dalam memerintahkan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera sukacita yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhannya tentang apa, Kak Debbie? Ya, kayak every hari ini firman Tuhannya ngajarin kita untuk kita semakin lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Benar sekali, Kak Debbie. Ya, tentunya kita mau percaya karena dialah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Nggak ada Allah yang lain loh, Kak Yev. Benar sekali, Kak Debbie. Oke adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.